may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bertemu kembali di kajian subuh ya. Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas tentang wakalah. Berikutnya kita sampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, baik. Mohon maaf ini agak telat ya. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang wakalah. Sebelum masuk pembahasan tentang wakalah, mungkin kita bahas dulu dari sisi definisi ya. Jadi seperti biasa para ulama ketika membahas suatu masalah itu selalu mulai dari definisi. Dan ketika memulai definisi itu biasanya mulai daripada makna daripada kata dari istilah yang digunakan, yang disebut dengan makna secara lugawi atau makna secara bahasa. Nah, kata al-wakalatu ya, jadi kata al-wakalatu itu adalah berasal dari kata wakala yakilu waklan wa wakalatan ya. Nah, makna asal katanya itu adalah at-tafwid wal i'timad ya. Nah, artinya pertama ketika dikatakan wakalah berarti menyerahkan sebuah urusan kepada orang lain. Itu maksud daripada wakalah. Yang kedua, ketika dikatakan ada akad wakalah atau menjadikannya sebagai wakil, maka berarti dia mempercayakan urusan kepada orang lain. Juga dimaknai menggantungkan urusan kepada pihak lain. Itu akar kata dari kata wakalah. Sehingga secara bahasa wakalah itu artinya adalah yang pertama adalah at-tafwid, yaitu pendelegasian atau penyerahan sebuah urusan. Wakalah juga disebut dengan al-mura'ah atau pemeliharaan dan al-hifz, yaitu penjagaan. Ini menurut Sayyid Al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syata'ah Ad-Dimyati ya, dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian menurut ulama yang lain, Al-Manawi menyatakan bahwa secara bahasa wakalah itu artinya at-tafwid ila ghair wa raddul amro ilai ya. Jadi menyerahkan kepada orang lain dan mengembalikan urusan kepadanya. Hingga ketika seseorang melakukan wakalah berarti dia menyerahkan urusannya untuk kemudian diurus oleh orang lain. Dikatakan wakalahu artinya dia mewakilkannya. Berarti dia mendelegasikan atau menyerahkan urusannya kepadanya. Itu pembahasan tentang wakalah. Ini ada pembahasan yang lebih mendalam, al-wakalatu wal wikalah fil lughah. Jadi kata wakalah dan wikalah ya dalam bahasa itu penjagaan. Wa minhu al-wakil. Dari makna ini juga artinya adalah al-wakil. Fi asma'illah menyebut tentang asma Allah. Fi asma'illahi ta'ala bimakna al-hafiz. Jadi kalau dikaitkan dengan sifat Allah al-wakil, maknanya itu adalah al-hafiz. Artinya zat yang maha penjaga. Ya, seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa wakalah itu atau menjadikannya wakil itu artinya adalah menjadikan sebagai pendelegasian tasarruf kepada orang lain. Ya. Jadi pendelegasian tasarruf itu artinya pengelolaan kepada orang lain. Itu makna secara bahasa ya, menyangkut tentang wakalah. Nah, adapun makna secara istilah syar'i, makna secara istilah yang disebut dengan wakalah itu adalah pendelegasian
seseorang atas urusannya kepada orang lain dalam perkara yang bisa dilakukan perwakilan. Ya, karena tidak semua masalah itu bisa diwakilkan ya. Jadi ada masalah yang bisa diwakilkan, ada juga masalah yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, ini ada beberapa definisi wakalah menurut pendapat beberapa mazhab ya. Syafi'iyah mendefinisikan wakalah itu sebagai pendelegasian seseorang apa yang berhak dia lakukan, termasuk apa yang menerima perwakilan kepada orang lain agar dia lakukan di dalam hidupnya. Ya. Nah, kemudian dalam mazhab Maliki, Al-Malikiyah, wakalah itu adalah niyabatu zi haqqin li ghairi fi. Ya. Di dalam mazhab Maliki, wakalah itu diartikan sebagai niyabatu. Jadi penggantian atas nama orang lain yang punya hak kepada orang lain padanya tanpa disyaratkan dengan kematian. Ya. Jadi li ghairi fihi ghairu masyruti bimautihi. Seperti itu. Di makna yang lain ya, mengambil dari pendapat salah satu imam mazhab di mazhab Hambali, wakalah diartikan sebagai di sini disebutkan orang yang boleh melakukan tasarruf ya, meminta orang lain semisal menggantikannya dalam hal yang bisa dimasuki perwakilan dari hak Allah dan hak adami. Itu menurut dari mazhab Hambali. Adapun dalam salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah, iqamatul ghairi maqama nafsihi fi tasarrufi jaizi ma'lumin ya. Jadi Hanafiyah memposisikan orang lain menggantikannya dalam tasarruf yang boleh dan jelas. Secara keseluruhan wakalah berarti diartikan sebagai mewakilkan kepada orang lain untuk kemudian melakukan urusan dari seseorang. Nah, sekarang apa hukumnya melakukan akad wakalah? Jadi secara syar'i hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, juga ijma sahabat. Ya. Di dalam surah Al-Kahfi itu ada ayat faba'asu ahadakum biwarikikum hazihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman faliyatikum birizkim minhu waliyatalattaf. Ini pertengahannya Al-Quran ya. Wala yush'iranna bikum ahada ya. Faba'asu ahadakum, maka suruhlah salah seorang di antara kamu. Ini kisah ketika sahabat Ashabul Kahfi itu sudah terbangun ya, setelah tidur selama 309 tahun. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka itu ngomong seperti ini, faba'asu ahadakum biwarikikum hazihi. Jadi suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Nah, jadi setelah tidur selama 309 tahun, uang peraknya itu masih berlaku. Itu juga makna yang lain yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa dengan uang perak ini nilai uangnya itu tetap ya, meskipun sudah tidur selama 309 tahun. Tetapi dalam konteks ini yang dibahas itu yang lain, yaitu falyanzur ayyuha azkato aman faliyatikum birizki minhu waliyatalattaf. Dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-sekali menceritakan halmu kepada seseorang pun. Yang diceritakan di sini ini adalah mewakilkan kawannya untuk kemudian membeli makanan ya, keluar daripada gua setelah mereka tidur selama 309 tahun. Kemudian di dalam hadis yang lain, an Abi Rafi qala tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa halalun ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dan beliau halal ya, tidak sedang ihram, dan berhubungan dengannya, dan beliau halal, dan aku menjadi urusan di antara keduanya ya. Wa ana rasul bainahuma. Nah, jadi
ada yang kemudian mewakilkannya. Kemudian dari Urwah bin Abil Ja'dil Barik ya radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi syatan. Jadi ini hadis dari Urwah ya. Jadi Nabi memberinya 1 dinar supaya dia belikan seekor kambing untuk Nabi. Nah, jadi dia mewakilkan Nabi untuk membeli 1 ekor kambing, ya, syatan, 1 ekor kambing. Fashtaro lahu bihi syataini. Lalu dia membeli 2 ekor, lalu kemudian dia jual seekor seharga 1 dinar, lalu dia bawa 1 dinar dan seekor kambing kepada Nabi, dan beliau mendoakan keberkahan dalam jual belinya. Seperti itu ya. Jadi ini beliau mewakilkan Nabi dalam membeli kambing. Jadi wakalah itu merupakan kesepakatan di antara 2 pihak, baik antara muwakil, orang yang memberikan perwakilan, dan si wakil, ya, orang yang menerima perwakilan, agar si wakil melaksanakan atau menyempurnakan urusan yang diwakilkan kepadanya di antara perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Jadi wakalah itu merupakan akad. Ya, jadi wakalah itu merupakan akad, artinya kesepakatan atau ikatan di antara 2 pihak. Sehingga supaya sah harus memenuhi rukun dan syarat. Nah, apa rukun daripada wakalah? Yang pertama, ada 2 pihak yang berakad, al-akidat, yaitu antara muwakil dan wakil. Orang yang mewakilkan urusannya dan orang yang menjadi wakilnya. Kemudian yang kedua, adanya sigot, yaitu berupa ijab qabul. Yang kedua, ada objek akad, ya, yaitu perkara yang diwakilkan. Artinya kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, maka tidak ada yang namanya akad wakalah. Seperti itu ya. Nah, wakalah secara syar'i hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma sahabat. Dan wakalah itu boleh berupa akad munjas, ya. Kemudian akadnya boleh mudhof, disandarkan pada waktu yang akan datang, dan boleh mu'allak, waktunya disyaratkan pada syarat tertentu. Apa maksudnya? Maksudnya boleh disandarkan pada waktu, ya. Jadi misalnya saya wakilkan ini urusan saya dalam waktu 5 jam, atau saya wakilkan urusan saya dalam waktu 2 hari, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dari sisi syaratnya, ya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama al-aqidan, yaitu 2 pihak yang berakad, baik itu yang menjadi wakil dan yang mewakil, orang yang mewakilkan urusannya. Yang pertama, keduanya haruslah layak melakukan tasarruf, harus layak melakukan pengelolaan dari sebuah urusan. Kemudian memenuhi syarat ahliyah, ya, memenuhi syarat ahliyah. Nah, syarat ahliyah itu artinya kompeten terhadap apa yang diwakilkan. Nah, jadi harus kompeten terhadap yang diwakilkan. Jadi dia mewakilkannya dalam bentuk apa, ya? Misalnya negosiasi sebuah urusan atau proyek, atau dia wakilkan untuk membeli sebuah peralatan, maka dia harus punya syarat ahliyah di dalam hal tersebut. Nah, kalau misalnya minta diwakilkan untuk membeli kendaraan, maka tentu saja dia punya kompetensi untuk melihat spesifik dari kendaraan tersebut, ya. Misalnya dia pengen beli kendaraan, dia minta wakilkan ke orang lain untuk negokan dan seterusnya, maka tentu saja dia harus punya syarat keahlian maupun syarat secara wilayah. Kemudian al-muwakil haruslah pemilik hak atau wewenang atas sesuatu atau urusan yang diperkarakan yang akan diwakalahkan, ya. Jadi dia mewakilkan apa, maka orang yang mewakil itu haruslah pemilik daripada urusan tersebut. Ketika dia mewakilkan untuk menjualkan mobil misalnya, maka tentu dia adalah pemilik mobil tersebut, ya. Tidak boleh kemudian dia mewakilkan untuk menjual barang yang bukan miliknya dan seterusnya.
masih membahas tentang al-aqidan, ya, muwakil dan wakilnya. Wakil haruslah secara syar'i boleh dan sah melakukan perkara yang diwakilkan itu untuk dirinya sendiri. Ya, artinya dia adalah orang yang untuk dirinya sendiri itu boleh melakukan hal tersebut. Jika ia tidak berhak atau tidak boleh, maka ia juga tidak boleh menjadi wakil untuk urusan itu. Apa contohnya? Misalnya non-muslim tidak berhak untuk memilih khalifah, maka ia tidak boleh menjadi wakil atau urusan yang sama, dan seterusnya, ya. Ketika dia mewakilkan sebuah urusan kepada orang lain. Nah, kemudian menyangkut tentang ijab qabul dan sigat taukil, ya. Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian yang sama, ya. Jadi ketika dia meminta orang untuk mewakilkan dalam katakanlah negosiasi menjual kendaraan, ya, maka yang menerima perwakilan itu juga sama, ya, sama pemahamannya bahwa dia memang diminta sebagai wakil untuk menjual kendaraan, ya, bukan yang lainnya, ya. Misalnya bukan untuk menyewakan atau bukan untuk meminjamkan atau yang lainnya, tapi untuk dijual. Nah, itu disebut kesamaan antara ijab dan qabul. Kesamaan antara keinginan daripada orang yang mewakilkan dengan orang yang mewakili, ya. Jadi antara ijab dan qabul itu harus bertaut. Nah, kemudian harus dalam satu majelis akad. Jadi sigot harus menunjukkan kepastian. Karena itu salah satunya harus menggunakan redaksi lampau. Ini kalau istilahnya menggunakan fi'il madi, ya, bukan akan, tetapi telah lampau, ya. Jadi melakukan suatu pekerjaan yang dianggap sedang dikerjakan, ya, atau telah lampau dikerjakan. Nah, kemudian sigot itu menjelaskan bentuk. Sigot itu artinya isi dari redaksi kesepakatan, ya, antara orang yang mewakilkan dengan orang yang menjadi wakil. Nah, kesepakatannya itu berupa sigot menjelaskan bentuk perwakilan yang disepakati, yaitu ketentuan-ketentuan perwakilan. Misalnya yang pertama, apa yang diwakilkan, itu harus jelas. Kemudian jangka waktu perwakilannya, ya, berapa lama dia diwakili, kemudian batasan-batasan atau syarat yang harus dipenuhi. Kemudian dalam hal ini, kedua pihak boleh mensyaratkan syarat-syarat tertentu selama tidak bertentangan dengan syarat. Misalnya diwakili dalam bentuk adanya ujroh, ya, hukumnya boleh, ya. Misalnya namanya akad wakalah bil ujroh, ya, dia diwakili untuk menjualkan sebuah mobil, lalu kemudian dikasih jangka waktu 1 minggu, lalu kemudian ada upahnya, ya. Nah, upahnya nanti tinggal sesuai dengan kesepakatan. Jadi boleh disyaratkan selama tidak bertentangan dengan hukum syara. Atau misalnya orang yang mewakilkan membuat batasan, ya, boleh dijual dengan batasan-batasan, ya, range harga sekian misalnya. Atau dia minta wakilkan belikan rumah, ya, lalu dia kasih batasan-batasan. Misalnya tipenya sekian, lokasinya di sini, ya, di lokasinya di sini dan seterusnya. Nah, itu berarti dia mensyaratkan batasan-batasan, lalu kemudian termasuk kalau misalnya ada upah di dalamnya. Akad wakalah boleh berupa akad munajas, tadi sudah jelaskan, ya, jadi langsung berlaku. Artinya tidak nanti atau sebulan atau 2 bulan lagi. Kemudian boleh berupa akad mudhof disandarkan pada waktu yang akan datang, dan sigotnya berupa mu'allaq, ya, waktu berlakunya disyaratkan pada syarat tertentu. Itu hukumnya boleh, ya. Jadi dia mengatakan saya wakilkan ini, tetapi masanya hanya 1 minggu, atau misalnya hanya 2 minggu dan seterusnya. Hukumnya boleh, ya. Nah, kemudian perkara yang diwakilkan, ya. Nah, secara syar'i boleh atau halal
dan bukan perkara yang diharamkan. Imam Al-Ghazali bahwa perkara yang diwakalahkan harus memenuhi 3 syarat. Apa itu? Yang pertama, perkara tersebut bisa menerima perwakilan atau bisa diwakilkan. Ya, karena ada perkara-perkara yang tentu saja tidak boleh diwakili, ya, terutama menyangkut ibadah fardiyah. Kemudian milik atau hak muwakil. Nah, ketika misalnya sesuatu itu mau dijual, disewakan, dan seterusnya, maka barang yang minta untuk diwakilkan itu haruslah milik daripada si muwakil. Jadi tidak boleh kemudian mewakalahkan sesuatu yang bukan menjadi milik daripada muwakil. Kemudian harus ditetapkan jenisnya, ya, baik jenis perkara atau aktivitas yang maklum bagi muwakil maupun oleh wakil. Nah, ini tentu saja untuk menghilangkan terjadinya perselisihan. Jadi semakin jelas dan semakin detail kesepakatannya itu semakin bagus. Karena itu akan menjadi batasan bagi kedua dan menghilangkan kesamaran. Jadi kalau akad itu semakin jelas, itu semakin bagus. Karena akan menghilangkan wilayah-wilayah abu-abu, ya, di antara kedua belah pihak. Jadi kenapa? Karena itu akan membuat keduanya menjadi punya patokan. Karena kalau semakin banyak wilayah abu-abunya, itu akan membuat potensi konflik di antara dua orang yang berakad. Maka di dalam Islam itu semakin detail itu semakin bagus. Ya. Nah, kemudian wakalah pada asalnya merupakan akad jais, bukan akad lazim. Ya. Nah, apa itu akad jais? Jadi akad jais itu akad yang boleh, bukan akad lazim atau akad yang mengikat. Nah, artinya boleh bagi orang yang mewakil itu memberikan akad wakalah kepada orang lain dan boleh kemudian dia membatalkannya. Ya. Jadi bukan sesuatu yang mengikat, ya. Tetapi ketika sudah disepakati dalam rentang waktu tertentu, maka dia menjadi akad yang lazim mengikat. Itu disebut dengan akad lazim. Jadi kalau akad jais itu akad yang kemudian boleh bagi orang yang memberikan kepercayaan itu kemudian dia misalnya batalkan. Nah, tapi kalau sudah lazim berarti dia sudah mengikat. Nah, kemudian hukum asal wakalah itu adalah tanpa kompensasi. Hukum asal. Hukum asalnya itu sebenarnya tanpa kompensasi. Jika wakalah disertai dengan kompensasi atau ujroh atau upah, maka posisinya itu seperti ijarah. Hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh dan dia seperti ijarah. Nah, wakalah dengan ujroh, maka itu akan menjadi lazim. Berarti sudah mengikat kedua belah pihak. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian wakalah itu akan berakhir di antara dua pihak. Bisa terjadi karena yang pertama, salah satu pihak itu meninggal dunia. Atau urusan yang diwakilkan sudah selesai. Ya, misalnya minta dijualkan, barangnya sudah terjual. Atau al-muwakil membatalkan wakalah. Ya. Dia boleh melakukannya kapan saja, mesti tanpa kesalahan wakil. Nah, tapi tadi sekali lagi ya, ketika dia sudah berupa wakalah di ujroh, dia menjadi lazim mengikat kedua belah pihak dan harus disepakati batasan waktunya. Sampai selama belum melewati batasan waktu, maka tidak boleh dibatalkan ketika sudah menjadi akad lazim. Wakil membatalkan wakalah boleh dilakukan kapan saja. Perkara yang diwakalahkan telah keluar dari kepemilikan atau wewenang daripada mewakil. Nah, ini juga akan membuat perkara wakalah itu jadi berakhir. Bapak Ibu, mungkin kita diskusi aja dulu ya. Udah 6:30. Nanti ini dilanjutkan aja slide-nya. Iya, Sampai di Ustaz. sini kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, boleh kita diskusi aja dulu ya. Siap, Ustaz. Silakan. Nanti kita sambung lagi saja. Kami simpan Pak Ustaz ya materi. Ya, betul Pak. Ya, Baik. Silakan Pak Rinaldi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rinaldi.